Dia berusia 19 tahun. Ketika saya tanya kehidupannya, ternyata anak ini sering nonton. Halo guys, ketemu lagi di channel saya Ilham Lihu. Masih membahas tentang seputar asam lambung. Oke guys, sebelum saya lanjutkan, apabila teman-teman masih menginginkan video-video terbaru dari channel saya, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman nanti bisa memperoleh notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengangkat tema tentang tanya jawab ya, yang sudah beberapa tanya jawab yang masuk ke inbox dari akun Facebook saya. Itu saya ambil ada beberapa yang berbeda ya, kebanyakan sih sama pertanyaannya ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, itu ada 8 pertanyaan ya yang saya ambil yang deskripsinya berbeda-beda dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke teman-teman, pertanyaan yang pertama itu adalah, bisakah asam lambung menyebabkan sakit jantung? Oke teman-teman, perlu kita ketahui ya, lambung dan jantung itu adalah organ yang berbeda ya. Lambung itu di bawah, sekat bawah, sedangkan jantung ada di atas. Yang di antara jantung dan lambung ada namanya diafragma. Jadi ada sekat yang memisahkan ya organ-organ itu. Jadi menurut saya tidak ada kaitannya teman-teman. Tetapi apa yang saya rasakan waktu saya terkena asam lambung itu sedikit mempengaruhi ya, adanya aritmia dan jantung yang berdebar-debar, kemungkinan dari rasa panas yang muncul dari dalam lambung sehingga mempengaruhi ritme kerja jantung. Akan tapi itu bukan salah satu serangan jantung, itu diakibatkan karena penyakit gangguan lambung. Akibat rasa panas tersebut mengganggu ritme kerja jantung. Karena kan asam yang berlebih itu akan, panasnya yang di dalam tubuh itu akan ikut menyebar di dalam dan mengganggu fungsi organ-organ yang lain. Adapun faktor risiko serangan jantung itu diantaranya itu adalah usia tua ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan usia 45 tahun ke atas, atau mungkin wanita yang sedang mendekati menopause ya. Yang kedua adalah yang bisa mempengaruhi penyakit jantung itu sendiri adalah faktor orang-orang dengan kolesterol tinggi. Terus yang ketiga, orang dengan diabetes atau pengentalan darah. Yang keempat adalah orang-orang dengan penyakit hipertensi atau darah tinggi. Yang kelima adalah rokok berat. Enam, gaya hidup tidak sehat, merokok, alkoholik ya. Dan selanjutnya adalah faktor genetik. Jadi jika ada salah satu keluarga kita, mungkin orang tua yang memiliki riwayat penyakit jantung, itu kita juga harus berhati-hati ya teman-teman. Jadi pertanyaan yang pertama ini, bisakah asam lambung menyebabkan sakit jantung? Tentunya kita perhatikan ya yang saya sebutkan tadi, faktor-faktor risiko penyakit jantung. Bila kita tidak memiliki risiko, bila kita berusia tua dan kita mengalami apa yang gejala-gejala seperti kita sulit membedakan mah atau jantung, mungkin kita sakit jantung ya, dengan orang-orang yang memiliki risiko yang saya sebutkan tadi. Apabila kita
usia muda, tapi kita mengalami ciri-ciri seperti penyakit jantung, kemungkinan itu adalah penyakit MAH atau asam lambung, gangguan asam lambung, teman-teman. Oke, kita menuju pertanyaan kedua ya, teman-teman. Apa yang memicu produksi asam lambung berlebihan? Oke, teman-teman, sebenarnya ini teman yang menginbox ini sebenarnya sudah melakukan tanya jawab ya. Saya ambil poin yang penting, yaitu apa yang memicu produksi asam lambung berlebihan. Jadi sebelumnya kita perlu ketahui, teman-teman, bahwa manfaat asam lambung itu sendiri adalah dia untuk menghancurkan makanan. Dia juga mensterilkan bakteri yang masuk bersama makanan, teman-teman. Itu fungsinya seperti itu. Yang kedua adalah lalu kemudian pola makan yang tidak teratur ya, makanan yang berlebihan, lalu makanan yang berlemak, asam, pedas, kafein, teh ya, kopi ya, semua makanan yang mengandung kafein ya jangan terlalu berlebihan. Lalu faktor stres ya, baik yang disadari atau tidak disadari. Ini faktor stres ini adalah menurut saya ini faktor yang sangat mempengaruhi ya. Makanan dan minuman menurut saya hanya sekitar 30%, sedangkan faktor stres ini yang mempengaruhi sebanyak 70%. Ketika kita tidak sembuh, ketika kita munculnya gangguan kecemasan, ini akan merubah mindset ya. Jadi kita akan selalu berpikir negatif. Kenapa kita tidak sembuh-sembuh ya? Apa ada penyakit apa sebenarnya ini? Padahal ini kita hanya mengalami asam lambung dengan kecemasan ya, teman-teman. Lalu pertanyaan yang ketiga ya, kenapa lambung bisa luka ya, teman-teman? Jadi begini ya, teman-teman. Lambung itu sebenarnya adalah organ ya. Lambung adalah organ yang berfungsi dia untuk tadi yang di pertanyaan kedua, fungsinya mensterilkan makanan, yang menghancurkan makanan. Jadi di dalam lambung ini ada namanya asam. Dia menghasilkan asam ya, kemudian disebut asam lambung. Asam lambung sendiri itu terdiri dari asam klorida ya, atau HCl, asam kalium klorida, dan natrium klorida ya. Perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa di dalam lambung ini memiliki pH mendekati 4. pH 4 dengan keseimbangan yang ada dalam tubuh kita dan dalam lambung itu tidak akan melukai permukaan dari lambung, karena lambung ini ada lapisannya ya, namanya mukosa. Mukosa lambung dilapisi oleh lendir yang namanya mukus. Di bawah mukus itu ada namanya lapisan bikarbonat. Jadi 3 ini yang melindungi lambung ya, namanya bisa disebut juga defense factor ya, lapisan pelindung. Ketika kita mengalami stres atau kita mengalami perubahan pola makan, ketidakteraturan dalam gaya hidup ataupun lain-lain yang dapat memicu gangguan asam lambung, pH lambung ini akan semakin asam. Dia akan turun menjadi pH 2 atau 1,5. Nah, ketika semakin asam, lama-kelamaan lapisan mukosa ini akan semakin menipis. Bahkan lapisan lendir mukus ini juga akan semakin menipis dan menembus ke lapisan bikarbonat, sehingga terjadi luka ya, luka lambung. Jadi terjadi karena lapisan lambung dalam yang menipis, sehingga menimbulkan nyeri di ulu hati ya. Lambung akan bergas, perut kita menjadi kembung, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika asam lambung semakin banyak dan meningkat, ini akan mengakibatkan
menipisnya lapisan lambung, teman-teman. Pertanyaan yang keempat, nah ini pertanyaan yang kalau saya bilang susah dijawab ya, teman-teman. Ini ada, kebetulan saya tidak sebutkan namanya, tapi ada salah satu teman yang masih muda ya, tapi dia sudah hampir 3 tahun ini menderita asam lambung. Oke, pertanyaannya, saya usia 19 tahun, Mas, tapi saya sudah kena asam lambung. Ternyata setelah dia konsultasi, saya tanya riwayat makanan. Kalau usia muda mungkin kalau perubahan pola makan masih kuat ya, tapi kalau sudah di atas 30 tahun, 35 tahun itu akan banyak mempengaruhi ya. Dia berusia 19 tahun. Ketika saya tanya kehidupannya, ternyata anak ini sering nonton film porno. Jadi ini bisa mempengaruhi pikiran ya, psikis. Jadi yang saya disebutkan tadi faktor stres, teman-teman ya. Jadi saya usia 19 tahun sudah kena asam lambung karena apa? Sering nonton film porno. Jadi ketika kita menonton film-film yang seperti itu akan mempengaruhi hormon adrenalin ya, menyebabkan detak jantung semakin cepat. Terus hormon stres, ini hormon kortisol, itu juga ketika adrenalin keluar itu akan dipicu oleh hormon kortisol juga keluar yang dari pankreas ya, teman-teman. Jadi ini sangat bisa memicu ya orang-orang yang memiliki hati misalkan susah melihat orang senang melihat orang susah, itu pengaruhnya luar biasa dalam gangguan asam lambung. Jadi be positif, katanya Pak Waris. Lalu pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan kelima ya, kenapa saya sulit sembuh dari asam lambung ini? Saya sudah 15 tahun sakit asam lambung. Ini sudah lama ya, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun ya, teman-teman. Saya sendiri setahun, alhamdulillah udah bisa dikontrol. Jadi begini ya, teman-teman, kenapa kita sulit dari gangguan asam lambung? Jadi banyak faktor ya. Teman-teman bisa searching di channel ini, Ilham Liu, itu ada video saya ya, banyak ya, mulai dari asam lambung sebut total, mulai dari pantangan makan apa saja, mulai dari apa itu psikosomastis ya, itu bisa dilihat di channel ini ya. Jadi saya rangkum sebentar ya. Sekali lagi, faktor stres tadi ya, teman-teman. Kalau faktor organ saya kira bisa kita atasi ya, mungkin ya. Tapi faktor stres itu secara tidak langsung, secara langsung atau tidak disadari itu sangat-sangat bisa menyebabkan naiknya asam lambung ya. Ketika asam lambung ini naik, itu pH tadi itu tidak bisa ke 4 ya, hampir ke 4, tapi tetap 2 atau 1,5. Itu bisa menyebabkan luka di dalam lambung ya, teman-teman. Jadi faktor stres itu kuncinya. Karena selalu di dalam lambung itu selalu mengalami pH yang 1,5, itu luka lambung sulit untuk menutup. Kita kan memiliki apa yang dinamakan dengan sistem imun ya. Sebenarnya kalau asam lambung itu bisa kita normalkan ke 4, pH 4, itu lama-lama lapisan lambung itu akan kembali normal, karena kita memiliki sistem imun ya. Seperti kita terluka di tangan, itu dalam beberapa hari akan sembuh. Oke, yang keenam, apa itu anxiety ya? Anxiety itu kecemasan ya, teman-teman. Jadi tentang psikosomastis itu di video saya sudah saya jelaskan ya, tonton aja apa itu anxiety ya. Jadi sudah saya bahas di video saya ya, cari aja yang di psikosomastis, pengaruh asam lambung terhadap psikosomastis. Di situ sudah saya bahas kenapa kita bisa terkena ansietas ya, kecemasan.
Yang ketujuh, ini apakah asam lambung bisa sembuh total kakak? Ada kakaknya ya. Saya bilang tergantung, karena sampai saat ini saya sendiri kalau tidak menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup, itu asam lambung akan kembali. Jadi asam lambung ini sebenarnya kan kita butuhkan ya teman-teman, kita butuhkan untuk mencerna makanan. Kalau tidak ada asam lambung kan ya gimana ya, asam lambung itu tetap ada dalam tubuh kita, hanya saja kita harus menjaga banyaknya atau tidaknya, naiknya atau tidaknya, menjaga fungsinya tetap ada tempatnya ya. Ketika kita stres, asam lambung akan naik ya. Pada saat itu mungkin perut kita lagi kosong. Nah, di situ ketika asam lambung naik, tidak ada yang dicerna. Akhirnya asam lambung ini akan melukai itu tadi ya, lapisan yang ada di dalam lambung. Terus pertanyaan terakhir ya, ini yang banyak yang dibahas ya sebetulnya di grup-grup asam lambung yang ada di Facebook ya. Apakah air jeruk nipis bisa menyembuhkan asam lambung? Terkait jeruk nipis ini ya teman-teman, jeniper ya namanya, jeruk nipis manis. Jadi saya pernah mencoba ini beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari itu tidak ada masalah. Tapi hari ketiga itu lemas, sakit perih ya, perih di lambung ya. Dan saya kira saya tidak cocok ya untuk meminum jeruk nipis ini, walaupun sebenarnya jeruk nipis ketika kita minum dengan air hangat itu bisa membuat pH lambung kita menjadi basah ya, jeruk nipis. Tapi ketika ada luka itu mungkin kurang cocok ya, saya bilang kurang cocok. Mungkin jeruk lemon, mungkin ada teman-teman yang bisa sharing tentang minum jeruk lemon ya. Kalau saya jeruk nipis belum menyarankan, karena saya sendiri ketika saya minum asam lambung itu akan kumat, nyeri di ulu hati ya. Jadi mungkin jeruk lemon yang agak manis itu teman-teman ya. Oke, itu dari 8 pertanyaan yang sudah masuk di inbox Facebook saya ya, Ilham Lihu. Sudah saya jawab. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau menanyakan, silakan inbox. Insya Allah akan saya balas semuanya, dan akan saya buat channel video-video seperti ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman subscribe, share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan, kepada para asam lambung mania. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika ada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.